kali salam nggih. Tapi saya kok enggak terlalu suka nek berkali-kali salam. Tapi pahalanya banyak. Sekali saja nggih, tapi disambut dengan kompak, semangat. Karena tema kita hari ini apa? Saya nggak tahu loh. Islam butuh anak muda bermental pejuang. Kalau pejuang itu ya suaranya lantang. Nek nggak lantang ya pinjam dulu 100. Nek pejuang itu suaranya lantang. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, alhamdulillah. Kalau tadi tak kenal maka pinjam 100 itu tekan mata saya. Nama saya Muhson. Ini masih kurang. Muhson Wahyu, ada wahyunya. Muhson Wahyu 1 Pro, bukan Tra. Kalau Tra ini kan orang Jakarta. Orang Jakarta. Nah, kalau orang Jawa ya Saputro. Oh. Muhson Wahyu Saputro. Alamat di Tawangsari Sidoarjo, Desa Pojok. Barangkali panjenengan, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak yang pernah ke Majesto, jalurnya pojok dulu. Nah, saya di pojok. Terus apa lagi? Mungkin status lah ya. Status. Ya, kan beliau ini kan good looking ya. Nanti mungkin apa ya untuk menjadi Status. Status, alhamdulillah. Beristri 1, baru 1, alhamdulillah. Jangan tanya tambah enggak ya. Baru 1. Kemudian anak alhamdulillah baru 2. Insya Allah pejuang semua. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terus apalagi yang perlu diperkenalkan? Ustaz Taufik. Sabar Kang. Beliau fans beliau. Masya Allah. Ustaz Taufik. Ya, Ustaz Taufik itu kebetulan kakak saya. Nek kalau dilihat saya lebih dewasa nama lebih. Kalau dilihat saya kakaknya atau adiknya, Pak? Oh gitu. Oh, iya. Betul berarti jenengannya. Soalnya banyak orang itu nek lihat kakaknya Ustaz Taufik, saya adiknya. Karena mungkin saya wajahnya agak boros sedikit ya. Jadi oh iya, insya Allah. Fans berarti. Fans, iya. Ustaz Taufik. Iya. Alhamdulillah, insya Allah. Begitu, sudah? Mungkin cukup nggak? Ya. Bisa lanjut di materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama-tama mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam yang gerimis, syahdu ya, yang kita nanti-nanti. Hari ini adalah pertemuan kita sebagai seorang pemuda penerus perjuangan para salafus salih, perjuangan para sahabat, perjuangan para pejuang pembebas Palestina, pembebas Yerusalem ya. Karena tema kita pada hari ini bertepatan dengan apa yang sedang terjadi di negeri tercinta Palestina. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat nyaman. Nyaman boten ini? Nyaman tidak? Nyaman, alhamdulillah. Dan nikmat aman. Kenapa nikmat aman? Karena hari ini, saat ini kita tidak mendapatkan definisi berperang. Jadi nikmat aman ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang wajib kita syukuri ya. Kemudian nikmat yang Allah berikan pada malam hari ini harusnya menjadi nikmat yang menambah ketaatan kita, menambah kualitas kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya agak di-prank sama izinnya kajian ya. Ini ada Ustadz Rafiq, kemudian ada Papa Muda ya?
muda. Ada satu lagi langsung saya di prank ini. Di prank hadir di sini. Ya, aslinya pemateri bukan saya. Ya, aslinya cukup beliau Ustadz Profek yang nanti akan menyampaikan materi kedua. Aslinya cukup beliau saja, insya Allah cukup. Alhamdulillah teman-teman yang mendengar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah niat kita pada malam hari ini adalah niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, menjalin silaturahim, kemudian kita memperkuat ukhuwah kita, karena di antara kemenangan pejuang Islam adalah bagaimana dia menjaga ukhuwah Islamiyah, bagaimana dia menjaga hati antara kaum muslimin, kaum mukminin. Ya. Pada malam hari ini satu pejuang yang membebaskan Yerusalem, Palestina. Sebenarnya saya tanya dulu biar tidak ngantuk ya. Palestina atau Yerusalem itu dibebaskan oleh dua pejuang besar ya dalam sejarah. Yang pertama, ada yang tahu yang pertama siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang kedua, Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau bicara Palestina, bicara Yerusalem, tentu yang kita ingat adalah siapa orang-orang yang pernah menjadikan Yerusalem ini adalah sebuah daerah yang merdeka di bawah naungan Islam. Siapa yang pernah menaklukkan Yerusalem? Ya, tentu yang kita ingat adalah yang pertama Umar bin Khattab. Tahun berapa Umar bin Khattab menaklukkan Yerusalem? Ada yang tahu? Hah? Ada berapa? Tahun? Nanti dapat door prize. Ada door prize-nya nggak nih Pak? Ada ya? Pasti dapat nanti. Ada yang tahu? Mas Rizky, ada yang tahu? Mas Rizky? Oh, ya. Tahun 687 Hijriah. Kemudian penaklukan yang kedua dilakukan oleh pejuang Islam yang disebutkan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Selisih berapa tahun ini? Selisih kurang lebih 500 tahun. Bicara tentang Salahuddin Al-Ayyubi, tentu kita akan bicara tentang tiga sosok yang luar biasa. Siapa yang bermain di belakangnya Salahuddin Al-Ayyubi? Ya. Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah pejuang Palestina yang luar biasa, yang barangkali kita belum menemukan generasi setelahnya, yang hatinya, yang fisiknya, yang imannya itu kuatnya luar biasa, yang memiliki hati yang lembutnya luar biasa, sehingga pada zaman kepemimpinannya Salahuddin Al-Ayyubi itu antara orang-orang Nasrani, Yahudi, Muslim itu bisa damai, tentram. Kenapa? Karena di bawah kepemimpinan Islam. Begitu loh. Kalau di bawah kepemimpinan Islam itu semua agama aman. Tapi sebaliknya, ikhwan, kalau di bawah kepemimpinan selain Islam, hukum yang berjalan, hukum selain Islam, maka belum tentu semua bisa aman dan dipastikan tidak akan terjadi aman. Tapi di bawah kekuasaan, di bawah kendali Salahuddin Al-Ayyubi, tiga agama ini bisa aman di Palestina. Ada tiga nama ya yang dibalik ya Salahuddin Al-Ayyubi. Yang pertama adalah ayahandanya, namanya Najmuddin Ayyub. Yang kedua adalah pamannya Asaduddin Syirkuh. Kemudian yang ketiga namanya, kalau apa namanya, superhero nya itu namanya role modelnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang tahu role modelnya siapa? Nurdin Zangki, betul, Nurdin Zangki ya. Jadi kalau kita bicara Salahuddin Al-Ayyubi, tentu tidak lepas dari tiga orang ini. Kenapa? Karena tiga orang ini luar biasa ya.
Salahuddin al-Ayyubi bisa memimpin Palestina menaklukkan Yerusalem itu karena ia belajar dari kepribadian tiga orang ini. Najmuddin Ayyub ayahandanya, kemudian yang kedua Asaduddin Sirkuh, kemudian yang ketiga Nuruddin Zaki. Ya. Itu. Salahuddin al-Ayyubi ini adalah seorang yang sangat luar biasa. Ya. Maka hari ini kita dituntut untuk bisa seperti Salahuddin al-Ayyubi. Bagaimana beliau bisa menaklukkan Bagaimana beliau bisa menaklukkan Yerusalem? Ya. Padahal waktu itu sebelum tiga orang yang di belakang tadi itu meninggal dunia, Salahuddin al-Ayyubi tidak dikenal sebagai siapa-siapa. Ya. Tidak dikenal. Ya. Karena ada Nuruddin Zaki, karena ada Asaduddin Sirkuh, karena ada Najmuddin Ayyub. Maka Salahuddin ini bukan siapa-siapa. Ya. Cuma jadi bayang-bayang saja. Ya. Tetapi dengan izin Allah, Yerusalem jatuh di tangan Salahuddin al-Ayyubi. Dan di antara strateginya, kenapa Salahuddin al-Ayyubi ini bisa menang dalam menaklukkan Yerusalem, di antaranya adalah menyatukan tali ukhuwah Islamiyah di antara umat muslimin. Ya. Di antaranya itu. Ya. Jadi tidak ada perdebatan di antara kaum muslimin. Ya. Karena sebelum menaklukkan Yerusalem, Salahuddin al-Ayyubi ini mengalahkan, pada waktu itu ada dinasti Syiah, ya, atau khilafah Syiah, namanya khilafah Fatimiyah, ya. Itu yang berkuasa di Mesir, ya. Itu yang berpemahaman Syiah, ya. Dan ini yang menjadi penghambat Salahuddin al-Ayyubi untuk menaklukkan Yerusalem. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin al-Ayyubi bisa mengalahkan pemikiran Syiah yang tadi di Mesir tadi, di Bani Fatimiyah, ya, di Khilafah Fatimiyah. Dengan kekalahannya itu, kekalahan orang-orang Syiah pada waktu itu, Salahuddin al-Ayyubi, beliau bisa menjadikan seluruh umat Islam itu bersatu, seluruh umat Islam menjadi satu, sehingga bisa mengalahkan orang-orang salib yang ada di Yerusalem, Palestina, dan bisa memimpin dan merdeka kota Palestina. Teman-teman yang rahmat Allah SWT, jadi banyak, ya, sejarah yang mencatat bagaimana kehebatan, bagaimana kejeniusan seorang yang bernama Salahuddin al-Ayyubi. Tidak hanya sejarawan muslim saja, tetapi sejarawan non-muslim sekalipun mereka mengakui bagaimana kehebatan strategi Salahuddin al-Ayyubi, bagaimana kesolehannya. Karena sejak kecilnya Salahuddin al-Ayyubi ini adalah anak-anak yang suka baca Quran, suka belajar Al-Quran, ya, suka menghafalkan hadis-hadis, ya, kemudian belajar bahasa Arab, ya, kemudian belajar sastra-sastra Arab, belajar berkuda, belajar memanah, dan hobinya berkuda. Barangkali teman-teman ada yang hobi berkuda. Ada yang hobi berkuda? Belum ada. Belum, ya. Jadi ini kepribadian yang luar biasa, ya. Jadi kita meniru bagaimana sepak terjang Salahuddin al-Ayyubi dalam menaklukkan Yerusalem, dalam menaklukkan Palestina, yang pada waktu itu peperangan terjadi luar biasa, ya. Dan akhirnya bisa merdeka di tangan Salahuddin al-Ayyubi, ya, itu. Nah, yang rahmat Allah SWT, jadi nanti antum bisa bisa baca-baca lagi, ya, karena waktu saya ini terbatas, ya. Dikasih waktu sama panitia, dari saya WA sama pengurusnya, ya, tapi tidak ada, beliau ibundanya sedang sakit. Kita doakan bersama, mudah-mudahan segera sembuh, ya. Amin. Saya tanya beliau, ya, pengurusnya, waktu saya kurang lebih cuma 20 menit, ya, begitu. Jadi
Kalau menerangkan dari masa kecil sampai meninggalnya Salahuddin Al-Ayyubi barangkali butuh waktu berjam-jam. Jadi saya ringkas saja bagaimana perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa di balik keberhasilan Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Ternyata Salahuddin Al-Ayyubi ini mengambil bagaimana dia bisa berjihad, bagaimana dia bisa mengatur perekonomian, mengatur administrasi negara, karena beliau mengambil dari tiga orang ini. Yang pertama Najmuddin Ayyub, ayahandanya, ahli administrasi negara, ahli agama. Ya, jadi Salahuddin Al-Ayyubi mengambil ilmu dari beliau, administrasi negara, ya, bertahun-tahun, ya, selalu belajar dengan beliau. Ya. Kemudian yang kedua Asaduddin Syirkuh, ya, ini ahli jihad, ahli perang, ahli ilmi. Ini juga Salahuddin ini mengambil dari beliau. Ya. Bagaimana strategi perang, bagaimana fikih jihadnya, ya. Dan luar biasa, umat muslim itu kalau berjihad luar biasa. Aturan-aturan yang disampaikan Nabi SAW itu pasti ditaati. Di antaranya apa? Di antaranya pernah suatu ketika Salahuddin Al-Ayyubi itu mengatakan begini, saya tidak akan pernah mengampuni orang-orang Nasrani tatkala mereka menjadi tawanan, akan saya bunuh semuanya. Sebagaimana mereka membunuh orang-orang muslim, orang-orang mukmin tatkala mereka menaklukkan Yerusalem. Ikhwan, tatkala orang-orang salibis, orang-orang Nasrani mereka menaklukkan Yerusalem, itu seluruh tawanan muslim dibunuh semuanya. Sebagaimana kita lihat hari ini, ikhwan. Hari di mana? Di Palestina, ya. Tidak anak-anak, tidak bayi yang baru lahir, tidak perempuan, tidak orang-orang jompo. Padahal dalam Islam itu, tidak hanya dalam Islam, dalam aturan internasional saja tidak diperbolehkan. Itu sudah melanggar aturan, dan melanggar aturan internasional dalam peperangan. Nabi SAW mengatakan tidak boleh membunuh anak-anak, membunuh wanita, ya. Itu tidak, kemudian mencincang tawanan tidak boleh. Masya Allah, makanya banyak kesaksian hari ini bagaimana tawanan Israel yang dilepaskan, ya, kemudian mereka bersaksi, saya diberi makan, saya diberi baju, saya diberi ini makan ini dan itu, ya, fasilitas sangat berbalik jauh dengan bagaimana tawanan orang-orang muslim yang ditahan oleh orang-orang Israel hari ini, ikhwan. Dan itu memang watak mereka, Masya Allah. Mereka tidak akan pernah mengampuni orang-orang yang ditawan oleh mereka. Dan kan ditawan, tidak ditawan saja, mereka menjatuhkan bom di tempat umum, di rumah sakit, Masya Allah, di rumah sakit, di tempat-tempat umum, ya, kemudian di pengungsian, di base camp, apa namanya, bantuan base camp logistiknya, base camp logistik itu dihancurkan oleh mereka, Masya Allah, kejamnya mereka begitu. Tapi Islam tidak, ya. Apalagi tatkala dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, semuanya damai, semuanya tentram, semuanya bisa bersatu. Kurang apa toleransi Pak Salahuddin Al-Ayyubi? Kurang apa? Kalau mereka mengatakan Islam harus toleransi, kurang apa Islam itu bertoleransi? Ya, gitu. Kemudian belajar dari apa namanya, idolanya, ya, idolanya Salahuddin Al-Ayyubi itu Nuruddin Zanki, ya. Nuruddin Zanki ini panglima perang juga, pemimpin juga, ya. Ini ahli semuanya, ya, Masya Allah. Ya. Jadi juga belajar dari beliau. Maka tatkala menaklukkan Yerusalem, dia sudah menguasai ilmunya, ya, itu sampai akhir hayatnya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada usia 55 tahun. Ada apa namanya, satu peristiwa yang menarik, ya, di antara detik-detik terakhir Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu tatkala hidup itu tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat rawatib berjamaah di masjid, ya. Itu ini yang harus kita contoh hari ini, ikhwan. Harus kita contoh hari ini. Kita sebagai seorang muslim
jangan sampai meninggalkan sholat rawatib, sholat wajib, ya, sholat yang harus kita lakukan dan berjamaah di masjid. Ya. Pada suatu ketika itu, ketika akan menaklukkan suatu bangsa itu, dia melihat dulu bagaimana sholat subuhnya, bagaimana sholat subuhnya anak-anak ini, bagaimana sholat subuhnya jamaah ini, apakah di masjid di rumah. Ketika melihat sholat subuhnya di masjid ini kok masih kosong, hanya satu saf, dua saf, ya, berarti umat Islam belum siap menaklukkan dunia. Ya. Tapi kalau sholat subuhnya kok safnya seperti sholat Jumat, maka umat Islam sudah siap untuk menjadi pemenangnya, insya Allah. Karena orang-orang Yahudi tahu, ya, kalau sholat subuhnya umat Islam itu sudah penuh masjidnya, itu berarti tanda-tanda kemenangan Islam semakin dekat. Mereka ketar-ketir juga aslinya, ya, itu. Jadi kembali ke Salahuddin Al-Ayyubi, di akhir hayatnya beliau tidak pernah meninggalkan sholat kecuali tatkala beliau dalam keadaan pingsan selama 3 hari. Kemudian ketika sakitnya beliau selama 12 hari, ya, karena beliau tidak bisa datang ke masjid, maka masjid itu dipindahkan ke rumah beliau, ya, supaya beliau bisa tetap sholat di berjamaah, maksudnya begitu. Ya. Kemudian di akhir hayatnya, tatkala bersyahadat dengan senyum, kemudian syahadat, mengembuskan nafas terakhirnya, masya Allah, ya, itu. Jadi kematian yang luar biasa, kematian yang indah, ya, seorang panglima perang, seorang pemimpin, ya, negara yang luar biasa. Dan ini menjadi pelajaran kita bahwa di kematiannya, untuk mengurus jenazahnya Salahuddin saja itu harus berhutang. Bayangkan, Ikhwan, untuk mengurus jenazahnya, memandikan, mengkafan dan mengkuburkan itu tidak ada dana di beliau Salahuddin Al-Ayyubi, dikeluarkan tidak ada dana, ya. Bayangkan seorang pemimpin besar, seorang pemimpin Yerusalem, Palestina, seorang pemimpin di Mediterania, seorang pemimpin dua Haramain, ya, Mekah Mukarramah pada waktu itu dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin Syria, saking zuhudnya, ya, sampai kematiannya pun harus menanggung hutang, ya, masya Allah, ya, itu. Kemudian dikuburkan dengan senjata tercintanya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi di kuburannya itu ketika dimakamkan beserta pedangnya, ya. Jadi para ulama mengatakan tatkala nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur ada seorang kok membawa pedang, itulah Salahuddin Al-Ayyubi, ya, karena pedangnya dikuburkan bersama jasadnya. Itu. Terakhir, Iwan rahmatullah SWT, teman terakhir, barangkali kita pernah bertanya begini, barangkali kenapa Palestina yang hari ini diserang, dibantai, didolimi oleh orang-orang Israel, Yahudi Israel sejak zaman dahulu, kurang lebih 80 tahun, kenapa tidak pernah hilang, tidak pernah habis, masya Allah. Padahal orang-orang Israel itu ketika menyerang, tidak main-main senjatanya, ya, senjata tercanggih pun dikeluarkan, ya tidak, semua dikeluarkan untuk menghancurkan Palestina, untuk merebut Palestina. Tapi kenapa tidak pernah habis, tidak pernah kalah? Dan kenapa orang-orang Palestina itu tidak pernah ada keinginan hatinya untuk berhijrah, untuk pergi ke negeri lain, ke Mesir barangkali, padahal Mesir sudah menyiapkan, nih orang Palestina kalau mau pergi ke Mesir silakan, kami sediakan 4 kali lahan lebih luas dari Palestina, kami jamin hidupnya, kami bangunkan rumah untuknya. Tapi apa kata orang-orang Palestina? Kami akan tetap di sini karena ini adalah tanah yang diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi yang menyebabkan mereka tetap bertahan adalah dalam hatinya tidak ada penyakit yang ditakuti Nabi SAW. Penyakit apa itu? WAHN. Al-Wahan. Iya, cinta dunia dan takut mati. Wahan. Dalam hati mereka, orang-orang Palestina, tidak ada
mereka daripada hidup di bawah kekuasaan yang dolim. Luar biasa. Ya, Masya Allah. Ya, jadi begitu teman-teman yang rahmatullah taala, sedikit kisah singkat saja dari beliau Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk Yerusalem. Ya, orang kedua, barangkali orang ketiganya adalah antum, salah satu dari antum. Allahu Akbar. Nah, pejuang itu harus semangat. Ya. Oh, kagetan. Kaget. Saya yang kadang suka memberikan terapi shock ya, biar yang ngantuk itu tak tahu gitu. Oh, nah, Kagetan. begitu bila banyak kurangnya mau dimaklumi ya, karena keterbatasan kami ya, keterbatasan ilmu kami terutama gitu. Aku kali hada, jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Di sebelah sini dulu aja. Sini aja tadi. Saya di sini Dulu aja. Waduh, Di sini dulu aja. kita ya. Yang pakai Tanyanya masih ini. Mata relasi ke sana belum. Betul sekali. Jadi ketika kita bicara tentang sosok Salahuddin Al-Ayyubi ya, tadi juga beliau sudah menceritakan singkat. Ya insya Allah nanti kita lain kali insya Allah akan kita bahas ya, karena sangat penting bagi kita anak muda gitu kan, karena perlu kita ketahui bersama gitu kan, Salahuddin Al-Ayyubi itu menaklukkan Palestina itu di usia yang ya tidak semuda Sultan Al-Fatih yang usianya masih berapa, 17 tahun ya. Beliau itu menaklukkan Yerusalem gitu kan, mohon maaf ya, Yerusalem itu di usia yang tidak lagi muda. Maka hari ini kita ya dengan tema Islam butuh anak muda bermental pejuang, jika kegalauannya itu masih masalah temeh-temeh, masih enggak lah, bila anak muda itu kan galaunya masih masalah cinta-cinta gitu, itu sudah lah gitu kan. Itu sesuatu hal yang kita anak muda gitu kan, kita pejuang Islam. Yuk mari kita tingkatkan kegalauan kita adalah bagaimana gitu kan, seperti yang beliau sampaikan tadi gitu. Kita bisa menjadi orang ketiga yang insya Allah akan membebaskan Yerusalem seperti itu. Sangat bagus sekali Mas Agus. Jadi nanti korelasinya yang kedua nanti ada Ustaz Rakyat Majlis Ustaz Mas Ray, ada Kang Rufik Jauhari. Nanti beliau akan menyampaikan materi tentang korelasi apa yang disampaikan dari Ustaz Musan tadi. Betul. Jadi disampaikan dari Ustaz Musan itu adalah ada Salahuddin Al-Ayyubi dari Ibrahim Salahuddin ya. Artinya apa tuh janjane yang patut kita teladani mengkorelasi Salahuddin Al-Ayyubi untuk kita. Jenengan aku soalnya ya wis tua soalnya. Anakku tapi kalau kesini semua kita jadi muda. Aja yang tua, di sini semua anak muda. Ya, korelasinya tuh apa tuh janjane? Nah, nanti kita panggil Ustaz Kang Rofik, akan tapi sebelum kita panggil beliau, terlebih dahulu kita sampaikan terima kasih kepada beberapa sponsor yang sudah menyampaikan kita pada malam ini serta pendukung. Ini ada Lois ya Pak Mas. Oh iya. Ya, Lois Group dan juga Al-Fajr Biru Umroh, juga ada Partaya itu ya. Ya, Partaya, terus Insan Mulia, Micu, 3 grup Salsa, dan ini Burger Subuhan dan Gesip. Satu lagi ada Expas Indonesia. Masya Allah. Expas. Ini tadi pada datang ini udah kamu bulan ya. Ada rekan-rekan Expas di sini. Nah itu. Kita jaga parkir Jopo. Biasanya basicnya Expas itu ya jaga parkir juga, serta keamanan. Sebelum masuk ke materi yang kedua teman-teman, ada ya ini bebas apa ya? Ini sebenarnya Mbak mau ini apa? Ini pertanyaannya satu aja Mas Santoso. Nanti apa yang disampaikan dari Ustaz Musan tadi. Tadi beliau menyampaikan ya digagas loh ya. Jadi siapa sing ngundang angkat tangan. Mana nek pemateri menyampaikan materi itu nek iso jaga bulanan HP wae. Jadinya didengarkan artinya materinya apa. Oh, kurangnya di sini, pikirannya di mana itu. Satu, ini ada Oppo, ya hampir sama dengan yang diberikan tadi, ada headset Bluetooth. Pertanyaannya mudah Mas Santoso. Yang disampaikan Ustadz Musan itu ada 3 orang. Nah, 3 orang di balik
istilahnya kesuksesannya Role modelnya. Salahuddin Al-Ayyubi. Role modelnya tadi siapa? Ada yang bisa menyebutkan angkat tangan? Ayo langsung aja. 3 orang. Tak, nah untung tak, saya sih tak. Antum sudah dapat tak? Aku dorong tak. Mungkin jenengan gitu ya. Kita. Oh, ada yang lagi. Ahmad boleh wes lah. Ada yang bisa? Ayo Ahwat 3 Iwan. orang yang apa mas? Nah sini, masih esok. Sini mas, sini. Maju sih. Nah, ini Sini, Mas. Masya Allah ini masih. Nah, nanti yang membenarkan satu son, soalnya aku kurang muda. Dari mana mas? Di Baru, masya Allah. Pondok mana? Albi. Oh, dari Mas Afan. Oh iya, gitu. Namanya? Masya Allah, jenenge Bismillah. Masya Allah. Mas Agus. Bismillah. Namanya aja calon pejuang ini, Masya Nah, Allah. berarti kelas 1 SMA. Masya Allah. Asli Uru. Oh, putra di sini mas? Kak Juli. Tangganya sama Nasrullah berarti. Oh, betul. Apa kita? Oke mas, bisa mas. 3. Langsung saja, bisa. Nah, bisa diulang apa betul penting? Enggak ada. Yang pertama Najmuddin Ayo, yang kedua Syarsuddin Sirko, yang ketiga Nuruddin Yanki. Ini benar. Sorry. Jangan tak jenenge pun ngerti apa ngerti nanti kok. Masya Allah. Wis ngerti yang tak. Nggak apa-apa. Rezeki anak soleh. Ini rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Salam kagem pondok Abiru nggih. Monggo pinarak meneh. Siap. Siap. Kalian gak usah pesan kali baru. Teman-teman, sebelumnya juga saya sampaikan terima kasih pada yang sudah hadir yang kita bisa disebutkan satu persatu. Lebih-lebih karena aku izin lagi ini. Kata semua, udah memberi kurang dan jadi aku jadi memberi materi. Apa dia tak? Oke teman-teman, Mas Atosa Ini apa ini sebelum kita masuk materi kedua, kita Ya. kan seperti judul lah, kita akan mengadakan penggalangan dana ya, sedikit apa namanya kontribusi kita, gitu kan. Semoga nanti bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita ditanya peran apa yang sudah kita berikan kepada untuk saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin tim media bisa memutarkan ya mungkin kondisi atau mungkin video tentang saudara-saudara kita di Palestina. Tafadhol. Izin saya ini. Ya, nanti silakan teman-teman bisa fokus ke sana dulu ya. Nah. Palestina menyebut sudah tidak ada tempat yang aman di seluruh jalur Gaza. Menurutnya, berbagai rentetan serangan masih terus menghantui seluruh jalur Gaza. استشهاد 16 أيام من العدو الصهيوني. Itu juga saya mobil milik teman-teman Mercy hancur lebur diserang oleh pesawat tempur Israel hari Sabtu 7 Oktober 2023.
genocide. You can see all the dead bodies behind me, all of these casualties. They try to find a safe place in the only Christian hospital in Gaza, Al Ahli National Hospital, Arab National Hospital. It's the only Christian hospital place. They try to find a shelter, and they have been attacked by a barbaric bombardment. And all of these casualties came to the hospital, came as body parts amputated without any signs of life. We have received many casualties today in this massacre. This is really a genocide. According to the international humanitarian law, if you know what is the international humanitarian law, the hospital is supposed to be a safe place. It's supposed to be a shelter for the displaced people. And this is one of my neighborhood. This is one of my neighborhood. His home is completely destroyed. He tried to find a safe place in the hospital, but he came again as dead body in our hospital here. This happened to one hospital in Gaza. Please, Oke, itu don't dari wait. panitia ada yang mengutarkan This must ini ya. not happen in any other hospital again. Infak, We have silahkan only teman-teman 5 berikan hospitals infak working terbaiknya now, and untuk they will malam be ini out of service in the membantu coming saudara-saudara kita di in the coming Palestina. hours. Karena Don't wait until seperti yang kita lihat tadi ya, kita di sini bisa belajar bareng, bisa makan popmi, bisa ya bernyaman-nyaman. Sementara kita lihat ya di video itu saudara-saudara kita dibantai seperti itu. Semoga apa yang kita berikan bisa sedikit meringankan beban-beban mereka. Tafadhol, silakan lagi. Itu nanti dari tim panitia ada yang memutarkan infak. Silakan berikan infak terbaiknya. Just to hide it. Teman-teman. You can control the media. You cannot control the old-fashioned Palestinian cell phones. The truth is revealed that you're always telling lies and so one-sided. You want to hear the sounds of the world? This is the sounds of the world. I don't think I've ever seen this many people before. There's an estimated 300,000 people here. I've never seen any pro-Israeli march anywhere in the world that has anywhere close to these numbers. That tells you a story. It's not just Muslims, it's not just Asians. I've seen every community here. It's so moving as a Palestinian who's lived in Palestine and hasn't really seen this before. I mean, it's incredible. Anyone with a conscience believes that a civilian population should never be punished in this way. Shows you that the people stand for Palestine, while the governments, the politicians, and the media stand for the powerful. And I think that shows you all you need to know. Nah, itu tadi ya sedikit video beberapa kondisi teman-teman saudara-saudara kita di Palestina dan juga tadi beberapa aksi ya dari berbagai wilayah di negara di dunia ya. Selain infak yang kalian berikan ini, saya juga mengajak teman-teman ya yang saya rasa di sini nggak ada lah yang nggak punya HP, semua pasti punya HP. Dimana hari ini adalah media atau konten atau media sosial itu menjadi salah satu alat untuk kita bisa menggaungkan ya Mas Ragil ya, bisa menggaungkan Ya, betul. bagaimana perjuangan teman-teman Palestina dan penindasan Zionis agar media kita bisa HP kita itu juga bisa bermanfaat gitu, bisa ikut berjuang gitu, seperti itu. Oke, karena ini juga sudah sudah lumayan ini ya. Mungkin tadi udah sampai mana ini? Oke, silakan dilanjutkan aja ya, diselesaikan aja ya. Untuk silakan dimaksimalkan, gitu kan, berikan. Dilanjutkan, terus kita masuk sesi kedua sama Mas. Siap, tahu. Monggo sebelum masuk sesi yang kedua, ini
Pokoknya tadi sudah, jadi kami sampaikan kepada penerak beri mas. Nah, ini masya Allah ini status masih solo, monggo penerak, bukan apa apa panjang. Ini monggo penerak. Sip, tadi lali aku ngomong. Monggo penerak asing, nggak apa-apa. Ya bagi teman-teman yang sudah mempersiapkan pertanyaan, daripada nanti iluh atau sungkan untuk ngacung dan bertanya, bisa ditulis di kertas, nanti kita ngambil, kita bisa bahas di akhir sesi acara. Mungkin itu teman-teman. Untuk yang materi selanjutnya mungkin salah satu yang ditunggu-tunggu, beliau ini sangat masih muda sekali, ganteng sih sana, istrinya satu, insya Allah. Monggo gimana Kang Rofik? Nah ini udah nih, ya udah ditunggu fans beratnya dari tadi nih Ustaz. Materi yang akan disampaikan beliau adalah mengkorelasikan dari apa yang sudah disampaikan Ustaz Saputra. Bersama beliau dengan pakikan takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Berat, ngapain nih Rat? Versinya beda. Eksklusif. Versinya beda. Ini adalah wujud dari sebuah. Telepon yang saya. Alhamdulillah. Dari mana ini? Dari tadi. Masya Allah. Dari rumah. Hujan. Alhamdulillah. Yang penting tidak hujan air mata. Teman-teman ada yang hujan air mata di sini? Lagi jujur, sare baper itu. Yakin. Ini jalan-jalan ini nggak ada ya? Maksudnya ada beberapa waktu lalu kan ada istilah ini ya. Apa namanya? 100 menang. Udah jadi lah, udah jadi. Kapan berapa kilo kan? Udah jadi. Apa enak? Mau ke mana tak? Silakan. Lu. Gitu tak? Masya Allah. Ini Ustadz, Kang Rofik Jahari juga meresmikan Doorpress teman-teman. Minyak wangi. Minyak wangi kasturi. Ada yang mau? Ada mau? Yang mau? Yang pertama saya kasih satu. Mau? Sini. Gampang saya. Ingat, sangat murah dulu. Nah, ya. Ditum, karena salpin. Masih satu lagi ada yang mau? Oh, sudah kedahuluan sama Mas. Satu lagi. Nanti. Masya Allah. Sabakoka. Ya, ini selain ini masih ada Doorpress yang lain. Ini ada mukena, bisa nanti mukena. Jilbab. Wah, astagfirullah. Jilbab. Nanti kalau yang mendapat benar Ivan ya DKK istri, adik, perempuan atau ibunya. Belum selesai kan? Iya, ibunya. Ya, tadi disampaikan Ustaz kan? Masalah yaitu wajib diangkat ini, modelnya ini kenapa modelnya wajib diangkat. Ada yang disampaikan tadi oleh beliau Ustaz Musan adalah Salahuddin atau Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, insyaallah. Pertanyaannya dengan tema kita pada malam hari ini kan, yaitu adalah Islam butuh anak bermental pejuang. Iya. Nah, dari yang disampaikan oleh Ustaz Musan tadi, harapannya kira-kira sing iso dijikuk atau diambil ibunya dari Salahuddin Al-Ayyubi atau orang barat mengenalnya dengan Saladin. Gambarnya itu dunia di genggaman tangannya. Padahal yang disampaikan Ustaz Musan tadi, ketika meninggal pun beliau meninggalkan hutang yang lumayan agak banyak. Berarti nggak bisa tinggal dulu utangnya ora 100. Astagfirullahaladzim. Monggo. Kang Rofik Jahari, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membahas isu Palestina itu berarti kita membahas keimanan. Palestina itu akan menjadi bagian dari keimanan. Kalau ngaku muslim tapi tidak peduli dengan Palestina, maka kita kehilangan satu tanah yang diwasiatkan Rasulullah SAW. Sudah mengkaji tentang Palestina teman-teman? Tahu nggak Palestina di mana? Nggak ada yang jawab ini. Nggak dikasih Doorpress dari tadi.
Banyak. Banyak ya, udah banyak ya. Saking banyaknya nggak dijawab ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin ceritakan satu hal dulu, bahwa semenjak peristiwa serangan dari Hamas tanggal 7 Oktober, kemudian akhirnya bangsa penjajah itu membalas dengan menghujani saudara-saudara kita di Gaza dengan bom. Dalam satu hari kemarin ada total terbanyak itu satu hari lebih dari 6.000 ton, bukan 6 ton, 6.000 ton sehari. Ada yang kuat ngangkat 6.000 ton. Nek sak tone sepiro, itu 6.000. Itu satu hari, teman-teman. Kebayang nggak? Kota yang luasnya total hanya 42 km dibombardir, tidak ada tempat sembunyi yang aman. Barusan update-nya dari beberapa statusnya teman-teman adalah secara hukum militer internasional tidak boleh menyerang fasilitas umum termasuk fasilitas kesehatan untuk recovery. Jadi rumah sakit itu terlindungi dengan undang-undang Amnesty Internasional. Tapi Israel hari ini yang diserang adalah rumah sakit. Rumah sakit Indonesia di Gaza sudah diserang duluan. Yang hari ini tadi baru adalah rumah sakit satu lagi, Al-Shifa. Jadi juga diserang, tapi tidak di tengah-tengahnya, di depannya. Itu pun sudah menjatuhkan korban jiwa. Nah, yang ingin kita sampaikan, dari tanggal 7 Oktober kemarin, semuanya teman-teman sudah mengalami kunut nazilah ya. Di masjid-masjidnya kunut nazilah ya. Ada satu peristiwa yang melatar belakangi sejarah sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan dan melaksanakan kunut nazilah selama 1 bulan penuh ketika setelah peristiwa perang Uhud. Namanya peristiwa Bi'r Ma'unah. Bi'r Ma'unah itu adalah ada dua kabilah bangsa Arab, orang Arab Badui. Itu ada dua kabilah yang minta kepada Rasulullah untuk dikirim 10 orang guru ngaji. Dikirimi sama Rasulullah. Tapi di tengah jalan, karena kabilah ini tahu siapapun sahabat yang dikirim itu kalau nanti ditawan itu bisa dijual kepada orang-orang musyrik di Mekah. Maka 10 orang ini disergap di tengah jalan. 7 meninggal dunia di tempat, 3 bertahan. 3 yang bertahan masih hidup, itu yang 2 ditawan, yang 1 bertahan untuk tidak tertawan. Ini yang kita ceritakan. Namanya Asim bin Thabit bin Amir Al-Ausi Al-Ansori. Namanya Asim bin Thabit. Asim bin Thabit dia adalah salah satu pasukan pemanahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di perang Uhud. Perang Uhud, teman-teman tahu kisahnya ya. Pasukan pemanah 70 orang disuruh bertahan di atas bukit, malah turun. Ayo kalau teman-teman lihat udah perang dapat ghanimah, ketoke musuhnya wis kalah, ndang jipuk hartane apa bertahan di situ? Teman-teman datang sini tadi udah ngambil mie sama bakso atau belum? Pertanyaan saya, sudah dipersilahkan atau belum tadi ngambil? Jadi yang datang belakangan 2 orang nggak ngambil nih. Karena mereka korban pinjam dulu 100. Nah, teman-teman, Asim bin Thabit itu termasuk 1 dari kurang lebih 9 orang pasukan pemanah yang tidak ikut turun. Dia taat sama Rasulullah, taat betul. Walaupun pada akhirnya pasukan kaum muslimin dipukul mundur, tetapi efeknya adalah bertahannya mereka itu masih mengcover tidak kalah 100%. Maka perang Uhud itu statusnya draw. Semua para ahli sejarah mengatakan perang Uhud draw, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Kenapa? Rasulullah tidak wafat kalau dikatakan kalah. Yang kedua, kalau dikatakan kalah juga kaum musyrikin balik, tidak nyerang Madinah, maka draw statusnya, imbang. Nah, Asim bin Thabit diutus Rasulullah untuk ngajari ngaji bersama 9 temannya, yang 7 langsung terbunuh, tinggal 3 ini masih hidup, tapi yang 2 sudah tertawan, tinggal Asim bin Thabit. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asim bin Thabit mengatakan satu doa yang menggetarkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma inni hammaitu dinaka awwalan nahar fahmini lahmi akhirahu.
satu lawan sepasukan itu nggak mungkin menang, betul ya teman-teman ya? Satu lawan satu masih mungkin menang. Satu lawan dua, satu lawan tiga, satu lawan 100, nek musuhnya nyamuk jadi bisa menang, nganggo nyamuk. Jonggo ya mas. Iki kudu ngono iki. Asim bin Sabit sadar mas. Asim bin Sabit tahu betul bahwa dia nggak mungkin menang lawan segitu banyak. Maka karena azamnya dia nggak mau ditawan. Karena Asim bin Sabit dengar ketika perang Uhud itu Asim bin Sabit membunuh 3 bersaudara. Ada Julas, ada Kilab, satu lagi saya lupa namanya. Mudafi. Ada Musafi, ada Julas, ada Kilab. Ini 3 bersaudara. Ibunya namanya Sulafa. Asim bin Sabit dalam kesempatan perang Uhud membunuh 3 bersaudara kakak beradik itu semuanya mati di tangannya Asim bin Sabit. Itu ibunya namanya Sulafa itu bersumpah setelah tahu anaknya mati 3 itu bersumpah, aku bersumpah akan aku jadikan tengkorak tempurung kepalanya Asim bin Sabit kalau nanti dia terbunuh tak jadikan tempat minum arak. Saking dendamnya. Maka Asim bin Sabit tahu kalau dia terbunuh di situ nanti disiksa, dimutilasi teman-teman. Jangan ngebayangin mutilasi ayam ya. Siapa yang kalau nyembelih ayam kebablasan kepalanya lepas? Terlalu bersemangat. Saking mutilasi itu hukumnya. Melanggar undang-undang perayaman. Jangan. Dan hukumnya secara sembelihan, secara fikih nyembelih ayam sampai kepalanya lepas itu hukumnya makruh. Makruh bukan haram. Betul. Kalau nanti tanya hukum fikih itu ada Ustaz Nasrullah di sana. Tanya aja sama beliau, jangan tanya saya. Atau tanya Ustaz Mufson juga boleh. Masuk sebelah saya nggak tak jawab ya nggak enak. Kita kembali, Asim bin Sabit tahu betul kalau dia terbunuh di situ dia akan disiksa, dia akan dicincang, kepalanya dijadikan adah untuk minum arak karena dendamnya si Sulafah ini 3 anaknya terbunuh. Maka kemudian ini loh sikapnya pemuda Salahuddin Al-Ayyubi yang tadi dibahas Ustaz Mufson dan seluruh pahlawan kaum muslimin yang muda-muda juga, yang tua-tua juga sama. Satu, sifatnya kesatria. Teman-teman, kesatria. Nek dadi cah lanang ya cah lanang sing tenanan. Ojo cah lanang sing nek entuk hadiah jilbab dikene sapa, Mas? Ibuke. Malah Mas Ragil ngomong yange. Yang jangan gak oleh loh, Mas. Kecuali setelah menikah. Ya, kali bojo kula Mas. Iya, yang jangan setelah menikah ya. Harapannya itu kan. Amin. Yang belum dapat jodoh semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kuwi mesti dolone nek kuwi banget amin. Aminnya paling kenceng mesti. Kalau yang sudah moga-moga nambah lagi ya Allah. Masya Allah, amin. Aku rawani amin. Aku rawani. Mas tolong nanti di take dulu ya videonya ya. Ya kalau amin kita Nasrullah punya Pokemon. Nah, akhirnya Asim bin Sabit sebelum dia akhirnya berperang lagi dia berdoa. Doanya ini menggetarkan arus, dikabulkan oleh Allah. Saya dan antum teman-teman, saya dan teman-teman semua. Nek dongo makbul atau enggak? Buru-buru makbul, sholatnya belum. Itu siapa itu? Kita. Dongo nek wis khusuk-khusuk, ya ora makbul. Mabur teman-teman. Asim bin Sabit itu berdoa teman-teman. Sebelum dia akhirnya berperang lagi, sadar 3 kan, sisa 3 itu nggak mungkin gitu, nggak mungkin menang secara hitung-hitungan matematika, nggak mungkin menang. Maka kemudian dia berdoa, Allahumma ya Allah, ini hamaitu dinaka awalan nahar, ya Allah sesungguhnya aku sudah berusaha menjaga agamamu di awal hari ini tadi. Mulai dia berperang tadi, disergap itu, dia berperang, mempertahankan dinullah, mempertahankan keislaman dia. Maka dia berdoa, ya Allah aku telah menjaga agamamu di awal hari. Maka dia berdoa, fahmini lahmi akhirul, maka peliharalah tubuhku nanti di akhir hari kalau aku sudah meninggal dunia. Dikabulkan sama Allah enggak? Dikabulkan. Ketika akhirnya yang 2 orang itu ditawan, Khobab bin Arad dan Zaid bin Dathana, itu tinggal 1, yang 1 ya Asim bin Sabit meninggal. Tetapi yang 7, yang meninggal pertama yang 7 itu tidak dimutilasi karena nggak ada iming-iming yang besar. Asim bin Sabit itu jadi rebutan. Tapi dengan doa itu tadi Allah Subhanahu wa taala turunkan lebah. Ketika dia terbunuh itu kan cek perang gitu kan, terus mati. Wis mati, ayo ndang persiapan, ndang digotong atau non sewu, ndang dipotong. Ternyata ketika mau dipotong
jasadnya Asim bin Sabit dikerumuni lebah. Siapa yang mendekat disengat sama lebah. Kemudian mereka bersepakat, waduh, nek kayak gini nanti aja, nunggu nanti. Lebah itu nek bengi mesti, lebah itu kalau malam mesti pulang. Ini kalau udah malam kenapa nggak pulang? Karena bukan lebah. Jazakallah khair mas. Wah, banyak sekali. Orang berapa sih kita? Mas nggak semua diturunkan sini. Perutnya nggak cukup nih. Saya yang bagi. Pembagian. Mas sudah aja, sudah. Jangan banyak. Nanti aja. Terdistraksi karena makanan. Teman-teman sudah dapat minum semua ya? Jadi kalau saya minum kopi boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya teman-teman tidak super endorse. Baik. Maka kemudian lebah itu menjaga tubuhnya Asim bin Thabit sepanjang sisa hari setelah dia terbunuh. Orang-orang kafir Quraisy menunggu supaya nanti kalau ketemu maghrib, lebah itu mesti pulang ke sarangnya. Ditunggu mas, sampai maghrib. Ternyata maghrib lebahnya pulang, betul pulang. Tetapi Allah turunkan bala tentaranya yang lain berupa hujan. Jangan disangka bala tentara Allah itu hanya makhluk yang biasa kita sikapi dengan makhluk hidup. Tentaranya Allah berupa hujan itu juga tentara. Akhirnya hujan mengguyur dengan derasnya di tempat di Bi'r Ma'unah itu sehingga menyeret, ini loh poinnya, menyeret jasadnya Asim bin Thabit, membawa jasadnya Asim bin Thabit, sehingga dalam tarikh disebutkan tidak ada satu orang pun yang tahu di mana jasadnya Asim bin Thabit. Dia memelihara agama Allah di awal hari, maka di akhir hari jasadnya setelah terbunuh, jasadnya dipelihara Allah Subhanahu wa taala, tidak disentuh sedikit pun oleh orang-orang kafir. Yang ini kita sampaikan. Peristiwa Bi'r Ma'unah ini menyayat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melantunkan doa kunut total selama 1 bulan penuh. Jadi kunut nazilah itu sunnah ketika terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa di tubuh kaum muslimin, bencana, perang, hal-hal yang memang mengharuskan kunut nazilah, dan itu sunnah. Jadi nanti kalau ada kunut nazilah itu 5 waktu ya, 5 waktu atau cuman subuh dong? Kalau subuh itu bukan kunut nazilah, kunut subuh 5 waktu mas, 5 waktu sebulan full. Hari ini harusnya kita itu tidak lepas kunut nazilah hari ini, karena gajah masih diserang. Kenapa dengan kunut nazilah? Kenapa doanya di kunut nazilah? Kenapa nggak setelah sholat? Karena ketika sholat itulah posisi paling dekat kita kepada Allah, sehingga kita mengangkat tangan kunut nazilah. Kita mohon betul dalam sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita sampaikan, jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa konsekuen dengan keimanan itu harusnya menjadi identitas seorang muslim. Bagaimana mungkin saya dan teman-teman di sini kita ngaji dapat kopi, dapat mie, dapat apa-apa, tapi kita tidak menyisipkan mental untuk berjuang. Terus kapan menang? Pertanyaannya hari ini kalau ada pendaftaran pergi ke Gaza untuk berjihad di sana, siapa yang berani daftar? Siapa yang berani daftar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 toh. Masya Allah. Menangnya kapan mas? Mas, kerjaannya urung rampung mas. Ngewangi matung ibu bapak, oke. Apalagi? Yang enggak enak itu nanti kalau ayo berjuang, jawabannya kok mas aku jomblo mas, kalau jomblo sih. Astagfirullahaladzim. Itu semua harus kita kesampingkan kalau ada hal-hal yang memang mendesak untuk dilaksanakan. Teman-teman Salahuddin Al-Ayyubi yang tadi disampaikan oleh beliau, saya mendengarkan sedikit tadi, itu mengupayakan, merencanakan untuk membebaskan Baitul Maqdis tidak sehari 2 hari saja. Prosesnya panjang. Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel itu juga tidak sekali serang langsung menang, enggak. Bapaknya mencoba menaklukkan sampai beliau meninggal kan begitu. Muhammad Al-Fatih muda mencoba menyerang, patah. Serangan pertamanya kan patah. Tapi enggak patah semangat, enggak kayak anak hari ini. Lagi WA sama siapa sih dia, terus orang diri wis sedino ngomong dibuka-buka. Mental kita itu masih seperti itu. Teman-teman yang dirahmati Allah,
kita di sini sehat fisik tapi iman kita yang riskan. Saudara kita di Gaza fisiknya dibombardir tapi keimanannya Masya Allah. Maka kita harus iri kepada mereka. Semoga yang di sini kita jadi seorang pemuda semangat. Kalau di sana mereka berjuang berperang, di sini kita berjuang ngaji teman-teman. Perjuangan kita di sini itu yang yang prioritas, yang ngaji. Ngaji ya nggak harus di masjid. Ngaji boleh di teras ngaji dan ngopi. Kalau mau lebih fokus ngaji sama Ustadz Mukson, saya muridnya beliau. Saya pernah berguru mulazamah sama beliau itu berapa? Berapa hari kita? 2 hari 2 malam ya. 2 hari 2 malam. Saya bersama beliau di kursi paling belakang. Bis. Jadi saya diskusi 2 hari 2 malam. Bayangin. Kalau tahu yang isi beliau, saya nggak kesini. Saya datangi ke rumahnya maksudnya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin kita sampaikan, kalau kita ingin menjadi karakter pemuda muslim benar-benar muslim tenanan, itu syaratnya kita penuhi yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Kahfi ayat 13. Siapa yang bisa menghafalkan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 13 angkat tangan. 1 sampai 13, enggak 10, nah 10 biasa. 1 sampai 13. Oh, betul saya, itu saya, tolong. 1 sampai 13. Kita dengarkan ya, kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitab. أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Cocok itu, mantap. Baik, Masya Allah, semoga kita dapat berkahnya bacaan Al-Quran ya. Amin, amin, amin. Kita doakan bacaan Al-Quran beliau suaranya indah, semoga kita mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin, amin. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Kahfi ayat 13. Nanti tolong dinotet, ditulis, dilingkari. Surat Al-Kahfi ayat 13 itu tamparan kepada kita semuanya yang merasa masih muda. Ada yang di sini ngerasa sudah tua? Ada yang ngerasa sudah tua? Oh, Bapak sampun sepuh ya Pak ya? Semoga fisiknya mawon, casingnya mawon yang sepuh, semangatnya muda Pak ya. Amin, amin. Kasih hadiah Mas. Kasih hadiah beliau Mas. Remang ngopi Pak. Yang sepuh. Ngopi sakit menika. Ngopi ngeteh. Ngopi ngeteh, toya petak nggih sakit. Amin. Masyaallah. Baik. Surat Al-Kahfi ayat 13, ini closingnya teman-teman. Allah mengatakan innahum fityatun,
mereka adalah para pemuda. Amanu birabbihim, syaratnya adalah pemuda yang diistimewakan Allah beriman. Amanu birabbihim, mereka beriman kepada Rabbnya, wazidnahum huda, maka karena mereka beriman ditambahi hidayah. Kalau kita minta hidayah, syaratnya beriman dulu. Kalau nggak beriman, nggak dapat hidayah. Tetapi Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi tafsir Al-Jami' fi Ahkamil Quran, Imam Al-Qurtubi menukil perkataan Imam Junaid Al-Baghdadi yang mengatakan fityah yang disebut di dalam Al-Quran oleh Allah, innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Maka kata Imam Junaid, fityah, pemuda yang dimaksud Allah itu ketika terpenuhi 3 kriteria baru dikatakan pemuda. Nek enggak terpenuhi 3 kriteria ini wis tua, walaupun casingnya muda. Fityah itu adalah badlun nada. Karakter pertama seorang pemuda itu gemar tolong menolong, ora selfish, tidak egois. Itu anak muda. Kalau ada anak muda egois, dia bukan pemuda yang disebut Allah di dalam Al-Quran. Nek pemuda, ada pemuda, pemudi, tenagane luweh, potensinya lebih, egois, urip dhewe. Teman-teman tolong jawab, nek mati iso mlebu kuburan dhewe. Saged mboten? Enggak boleh egois. Maka yang pertama karakter pemuda adalah dengan kelebihan fisik yang Allah berikan, ringan menolong orang lain. Badlun nada. Yang kedua kaful adha. Kaful adha itu adalah anak muda itu harusnya adalah orang-orang yang mawas diri, ora seneng ganggu wong liya. Sukarjo darurat klitih enggak, Mas? Ada klitih Sukarjo? Nek enek klitih ning Sukarjo berarti mereka sing klitih itu orang ngaji. Saya yakin karena kalau udah ngaji nggak mungkin klitih. Iya, ngapain dia ngelitih? Wong karakter pemuda yang disayang Allah, dikasih hidayah itu adalah nomor 2, nggak seneng ganggu orang lain, kaful adha. Tapi ada maknanya kaful adha itu adalah selain nggak mau ganggu, itu tahan godaan, tahan banting. Disakiti ya biasa wae. Ojo nek disakiti satu orang geruduk bawa sak kopi, sak kopi Mas ya, sak kopi. Pemuda kok ngendi nek ngono kuwi? Single we rawani nggawa pasukan ngono-ngono arep dadi bocah nom kok ngendi. Pemuda itu tidak menyakiti tapi dia juga tahan disakiti. Namanya pemuda cek nom. Baru yang ketiga, badlun nada, suka membantu, kaful adha, enggak suka menyakiti atau dia tahan banting. Baru yang ketiga, ini penyakitnya kita semuanya. Siapa yang di sini tidak punya akun sosmed, angkat tangan. Yang tidak punya, angkat tangan. Panjenengan angkat tangan melih, Pak. Khusus panjenengan spesial, Pak. Khususan ini, Mas. Nanti tolong dikasih HP. Salah. Ampun, pangapunten nggih, Pak nggih. Nyuwun pangapunten. Yang ketiga ini karena kita semuanya sekarang di era sosmed itu, karakter pemuda yang dipuji Allah di dalam Al-Quran itu adalah tarkus syakwa, ora gampang sambat. Enek apa-apa sithik dadekne status, ya Mas ya. Status. Lho cah nom kok sambat lho. Ya isin. Cah nom itu seperti Asim bin Thabit yang dia ketika mendapati realita kudu fake 1 lawan 10. Ya wes bismillah, enggak ada solusi yang lain kan, maju. Ora sambat. Mosok kalau Asim bin Thabit sambat, lha sambat ning sapa, Mas? Ora enek koncone mati kabeh. Sing loro ketahuan, piye gitu. Pemuda itu ringan menolong orang. Yang kedua, tahan godaan, tahan banting, tahan ujian, tapi juga tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, ora gampang sambat. Ini saya bilang pemuda nggih, ampun bukan pemudi loh, Mbak. Tapi sama aja, pemudi juga ora kekean sambat. Nanti terus ngomong, dulu saya kalau ada masalah itu bisa cerita sama teman saya, sekarang saya nggak bisa lah. Kenapa? Teman saya sama-sama stres sama kayak saya. Podo wae. Teman-teman, kalau kita mencoba memenuhi 3 karakter ini, yang pertama kita ringan membantu. Saudara kita di Gaza dibombardir, diserang gitu kan, kita bantu dari sini. Kalau bisa bantu tenaga kan gitu, bantu kan. Kalau nggak bisa bantu tenaga, sosmed, status, menyuarakan kebenaran. Kalau minimal doa. Ini kita membantu loh ini. Nek orang ngono isin dadi cah nom itu, ora perhatian karo saudarane. Yang kedua, tahan godaan. Lagi guys status sosmed terus ditualkan. Wah, status Palestina wae kok paling bener. Wah, ora peduli. Gas terus. Ya kan? Yang ketiga,
ojo kakean sambat. Mas, kita di sini jadi iso minum kopi, minum teh, makan pop mie. Ayo yang paling depan pop mie habis berapa? Ya kan? Saudara kita di sana, Mas. Saya pernah ngawal Syekh dari Gaza. Saya 2 tahun jadi penerjemah Syekh keliling secara Ramadan itu kan, roadshow Ramadan para masyayikh dari Palestina. Syekh yang saya kawal qadarullah memang betul-betul orang Gaza. Tapi setelah dia keluar dari Gaza dia nggak bisa pulang. Itu beliau mengatakan di rumah kami, kata beliau, di rumah kami makan berat itu maksimal sehari cuma 1 kali. Kemudian air minum, air bersih ketersediaan di seluruh kota Gaza yang 42 km tadi itu dari total kebutuhan itu hanya terpenuhi 20%. Kebayang nggak? 20%. Sisanya air kotor, air keruh itu. Terus listrik tidak ada, sebagian tidak ada. Lah kok saya dan antum ning kene jek kakean sambat ya ora isin. Ya Mas. Di sana diserang bom. Itu tangannya telunjuknya tauhid. Lah kita lagi disakiti sithik langsung jempole menukuyar bebas ke Al-Aqsa, Mas. Menukuyar dari Salahuddin Al-Ayyubi nomor sekian berat. Maka mari kita belajar mawas diri. Semoga dengan itu kita bisa meniti jejak langkah Salahuddin Al-Ayyubi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Muhson tadi, dan kita bisa membuktikan minimal kalau kita nggak bisa sampai sana, kalau nanti kita meninggal ditanya Allah, kamu sudah ngapain dengan saudara-saudaramu di Gaza, pembelaanmu apa? Kita bisa ngomong, kita doa ya Allah, terus kita nggalang donasi ya Allah. Yang ketiga, kita bikin kegiatan dukungan untuk Palestina. Insya Allah nanti ada kegiatan yang direncanakan ini, beliau tukang makarnya ini beliau berdua. Teman-teman tolong ikut ya kegiatan, insya Allah pekan depan nanti rilis, kita tunggu. Kita akan bikin gerakan dukungan untuk Palestina, bentuknya nanti kita lihat. Aksi damai untuk mendukung Palestina. Sepakat? Siap? Allahu Akbar. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada beliau berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Harap bunyi tadi Reza. Ya, Masya Allah, apa yang disampaikan oleh Kang Rafiq tadi benar-benar semacam bentakan bagi kita. Artinya untuk menjadi sebuah orang yang generasi berjuang itu ternyata mentalnya juga para mental sambat, mental pintu sama fakultas. Siap. Mental teman-teman, mental pejuang itu bukan mental pinjam dulu 100 biar silaturahmi tidak putus. Angel. Ya kali kan jadi sini pokoknya materinya gitu. Ya itu kan satu mungkin masih ada bebas atau mogok yang lain bisa disampaikan dulu. Ini ya, karena ini juga sudah lumayan malam dan kita berharap kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung. Makanya saya minta ini ya teman-teman yang hadir malam ini, saya minta kita ada komitmen bareng-bareng ya. Ketika nanti kita ngadain acara lagi, gitu kan, biar saya nggak tahu ya teman-teman ya, kalau saya sendiri ngerasa ketika majelis ilmu, gitu kan, itu nikmat banget. Makanya agar ke depan kita bisa bermajelis ilmu lebih lama, lebih tanpa kalau ini kan ada akhwat gitu kan, jadi khusus ikhwanilah ya. Jadi insya Allah kita komitmen bareng-bareng, ketika kita adain kajian lagi, kita usahain kita bisa sholat isya di sekitar wilayah sini, agar harapannya para ustadz bisa menyampaikan materinya secara lebih lengkap lagi, materi ilmu yang kita dapatkan bisa lebih maksimal gitu kan. Dan itu aja ya, karena ini sudah malam, walaupun saya rasa teman-teman masih kurang gitu kan, pembahasan tadi beliau tentang Ustadz Salahuddin masih sangat minim gitu kan, apalagi yang disampaikan oleh Ustadz Rafiq itu masih sangat minim gitu ya teman-teman ya. Oke, karena ini masih ada beberapa doorpress gitu kan, langsung aja untuk yang ikhwan ini yang tadi datang pertama kali siapa? Oke, siap langsung. Ini beliau ini fans beratnya Ustadz Rafiq ya. Masya Allah. Oke. Nah, buat ngopi mas ya, ngopi-ngopi mas ya. Air putih. Oke. Untuk yang tadi ini punya Mbak E ya. Itu ya, punya Mbak E. Ini gimana nih afatnya? Aku nak bagai afat. Walaupun ini istri nggak ada ya, tapi gimana? Berikan secara langsung Pak.
Oke gitu ya. Oke nanti gini aja, pokoknya buat teman-teman yang akhwat ya, yang nanti duduknya paling depan, urutan paling depan, nanti panitia tolong ini ya, bisa dilihat ya, nanti tolong diserahkan ke teman-teman ya, karena ini sudah malam gitu kan, biar untuk mensingkat waktu seperti itu. Dan apa lagi, oh ya, oke. Nah untuk peci ini ada teman-teman ya, oke gini aja langsung, yang mau peci siapa? Langsung ke depan aja. Yang mau peci siapa, ini ada berapa? Oke, silakan. Gitu ya, anak muda gitu kan, ketika ada apa namanya kemauan, jangan hanya pengen tapi harus jemput bola gitu kan. Pengen-pengen aja kita nggak. Oke, oh ya, kita buka dua ya. Oke, satu Iwan, satu Akhwat, satu Iwan gitu ya. Oke, yang ingin bertanya, tafadhol silakan. Oke, langsung. Mas Habib, betul Mas Habib. Mungkin aku tuh ya. Mas itu yang megang. Ya Mas Habib. Punya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan saja. Monggo siapa yang menjawab? Mungkinkah dengan demokrasi presiden-presiden di negara Islam bersatu membela Palestina, kemudian Palestina menang dan bebas dari penjajahan? Tafadhol, siapa? Siapa yang menjawab? Setengah-setengah. Sekali nih pertanyaan. Terus saya tuh mau jumbo gini. Saking bobotnya abot banget. Tak kucai. Ini jawaban jujur apa jawaban bohong ini? Jujur Mas, jujur. Jujur. Las ya? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara harapan umat muslim semuanya adalah bagaimana Palestina merdeka, ya kan? Bagaimanapun caranya, yaitu Allah yang akan menuntun kita semuanya. Adapun sistem demokrasi dan lain sebagainya, tadi tanyanya mungkin apa tidak? Gitu ya. Kalau saya tanya ke antum semuanya, tak balik ke mana? Ini voting, suara terbanyak. Mungkin atau tidak, Iwan? Gimana ya lo? Walau alam Islam. Jawaban aman ya. Jawaban aman, sama saja jawaban aman. Iya, Pak. Saya pernah belajar di hukum ya, sebentar tapi. Kalau antum tanya secara demokrasi, kalau saya pribadi tidak mungkin. Jujur ya, kalau saya pribadi, antum tanya secara demokrasi, artinya membebaskan dengan demokrasi gitu kan. Kalau saya pribadi tidak mungkin. Kalau satu Rafiq, kalau alang bisa. Ini lafaz ya. Tapi kita apa nih? Kita berdoa kepada Allah. Kita selalu berdoa kepada Allah. Kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik buat umat Islam untuk membebaskan yang tercinta Palestina. Dan keras-keras. Kita pertanyaan ini pertanyaan titipan nih. Baik. Pertanyaan tadi ya. Sebentar, Mas tadi nanya ada bisikan dari sebelah. Pinjam dulu 100 itu kan. Saya curiga pertanyaannya berat. Tapi teman-teman, ada satu kaidah di dalam kaidah syar'i, kaidahnya berbunyi mala yudroku kulluh la yudroku julluh gitu. Ya betul ya? Salah nggak ya? Nanti kalau salah biar di Islah Ustaz Nas ya. Beliau rujukannya. Nanti kalau nanya saya salah nggak, tanya beliau. Yang pakai peci hitam di tengah. Itu rujukan kita, Ustaz kita. Mala yudroku kulluh, apa-apa yang tidak didapati semuanya, la yudroku julluh, juga tidak boleh ditinggalkan sepenuhnya. Teman-teman, kita sama-sama tahu setelah peristiwa 7 Oktober kemarin itu konferensi Liga Arab mengadakan pertemuan di Mesir dipimpin oleh Ketua Liga Arab, yang mana ketika Ketua Liga Arab memberikan sambutan dengan mengatakan bahwa Hamas itu teroris, langsung Raja Qatar Syekh Muhammad Al Thani langsung walk out, meninggalkan ruang sidang.
Perlu antum tahu, Liga Arab yang bersidang di Mesir selama 3 hari ketika Israel membombardir habis kota Gaza itu tidak memunculkan resolusi apapun, bahkan mengutuk serangan aja tidak. Tapi yang perlu kami sampaikan teman-teman, kita memang mungkin tidak bisa menggantungkan harapan kemenangan, pertolongan untuk warga Gaza dari persatuannya mereka itu, kan gitu kan? Bilang aja langsung. Iya, begitu. Ini bahasa saya gitu. Tersirat ya. Kita nggak bisa menggantungkan itu, tetapi itu juga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kenapa? Adanya mereka itu masih menjadi benteng. Kalaulah Mesir itu totalitas untuk membantu Gaza, selesai urusan. Perbatasan Rafah dibuka, bantuan semuanya bisa masuk, orang-orang yang sakit bisa dievakuasi, selesai urusan. Tetapi tidak. Dengan berbagai macam intrik-intrik, drama-drama politik itu tidak bisa terjadi. Rafah itu hanya dibuka parsial, ya kan? Dibuka sebentar ditutup, dibuka sebentar ditutup. Mungkin sampai hari ini belum, nggak ada lebih dari 100 truk bantuan yang masuk, hanya dibuka 10 masuk tutup lagi. Teman-teman tahu nggak? Gaza itu yang paling mungkin diberikan bantuan memang dari Rafah. Rafah itu perbatasannya Gaza dan Mesir. Tapi antum perlu tahu, perbatasan itu digali, dicor 7 meter. 5 meter. Ke atasnya 7 meter, ke bawahnya 5 meter. Dicor itu, biar nggak digali terowongan. Maka, kalau pertanyaannya beliau tadi, pertanyaan nomor 1, bolehkah menggantungkan salah satu harapan ke sistem itu? Kita tidak bisa meninggalkan sepenuhnya. Tapi juga monggo, kalau antum mau memilih silahkan, karena itu juga pilihan masing-masing. Saya yakin antara Mas Ragil dengan Mas San aja berbeda pilihan. Ini musuhan antara mereka berdua urusan pilihan presiden itu. Karena beliau pinjam dulu 100 ke situ. Tapi yang kedua, pertanyaannya tadi 2. Saya melihatnya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua, mungkinkah Palestina merdeka? Mungkin. Tapi merdekanya sampai nanti batas waktunya Allah yang menentukan. Karena pertentangan permusuhannya itu sampai akhir zaman. Ya kan? Imam Mahdi, Nabiullah Isa, itu di sekitaran situ nanti prosesnya. Bukankah Dajjal di akhir zaman itu terbunuh di kota namanya Babulut? Babulut itu kalau hari ini kota namanya Lot. Lot itu dikuasai Israel sekarang. Itu terjadinya di situ. Artinya al-malhamah atau peperangan akhir zaman itu seputarannya di situ. Maka mereka sunatullahnya memang harus berjuang sampai akhir zaman. Tapi insya Allah mesti menang. Karena menang itu tidak harus ketok lewa-lewa menang. Menangnya saudara kita di Palestina hari ini minimal mereka bisa hidup layak, ya kan? Bisa sekolah dengannya nyaman. Menteri Pendidikannya sudah mengumumkan tahun pelajaran ini sudah tutup. Kenapa? Anak-anaknya sudah syahid semuanya. Kita masih belajar dengan tenang. Kemenangannya bisa jadi hari ini potretnya begitu, Mas. Hajat hidup dasar terpenuhi. Itu sudah menjadi bagian potret kemenangan. Maka doakan mereka, dukung mereka, dan jangan pernah lupakan mereka. Oke, Masya Allah. Mas Hasan dan pemateri yang lainnya, karena waktu juga sudah terbatas dan 10, kita beri kesempatan satu saja untuk akhwat. Kalau memang tidak ada, kita tutup. Monggo, Mbak ada yang ditanyakan atau tidak? Ada, Mbak? Kalau tidak ada, kita akhiri acara pada malam hari ini, karena kasihan untuk mbak-mbaknya. Dan tadi disampaikan Ustaz Rafiq juga, minimal ngaji banyak di sekitar kita, dari ngaji keren, ngaji asik dan lainnya. Banyak dari Baker Subuhan juga ada, kebetulan Ekspas Indonesia juga ada, casternya Sukoharjo itu setiap hari Rabu, promosi tak? Benar, promosi kebaikan. Setiap hari Rabu di Masjid Al-Amin itu Selatan Pasar, kebetulan ada beberapa teman yang juga berangkat dan kita diamanai sebagai koordinator untuk wilayah Sukoharjo. Jadi monggo, pematerinya juga masih muda-muda semua, dan Bang Rafiq, ada Ustaz Nasrullah, ada Gus Amin Fadli, sama satu lagi Ustaz yang dikenal dengan pinjam 100 Naga. Materinya ada fikih, ada sejarah dan yang lain-lain. Monggo nanti kalau bisa teman-teman berminat mengikut, terbuka untuk umum, tidak harus kalangan anak muda, bisa mendatangkan di kajian kita juga dari Ustaz ada ngaji keren. Nanti kalau mau ngaji asik sama beliau, tapi tempatnya monggo tanya langsung sama beliau nanti. Mungkin begitu teman-teman.
Santoso yang tutup acaranya. Monggo. Ditutup dulu baru doa. Oke. Ya teman-teman, kita sudah selesai pada malam hari ini, sudah menginjak acara yang terakhir yang sangat penutup. Monggo, akan tapi sebelum menutup kita ada doa bersama-sama nanti dipimpin oleh Gubernur Jambi. Sebelumnya dari saya sekali lagi mohon maaf bila mana ada gocekan-gocekan saya maupun Mas Santoso yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Kita sudah diamanai untuk menjadikan acara ini lebih baik lagi. Semoga kedepannya kita bisa menyampaikan materi-materi yang mungkin lebih berkembang lagi. Dari saya sebut sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Baik, teman-teman, mari kita berdoa sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan rapikan duduknya, rapikan hatinya, bukan rambutnya ya. Rapikan duduknya, rapikan hatinya, kita minta dengan sepenuh hati kepada Allah. Moga-moga doa kita di majelis ilmu ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa atimi sultanik. Allahumma ya Allah ya mujibas sa'ilin, inna Allahumma arham mautana, Allahumma ighfir mautana, Allahumma taqabbal syuhada'ana ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansuril mustad'afina fi Gaza wa fi Filistin wa fi kulli anha'il alam ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la mautan illa rahimtah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.